Ayo kita sering-sering mendengarkan suara hati atau suara batin. Karena dalam kondisi jernih, dia bisa menyuplai kebenaran. Kalau batinmu jernih, kadang-kadang kalau ada yang jelek, yang negatif masuk, itu kan, rasanya kok enggak srek ya. Itu sebenarnya jenis pengetahuan intuitif. Kok enggak enak ya, enggak nyaman ya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita ganti sesi. Oke, selanjutnya ada quotes menarik dari bukunya Thoreau. To be awake is to be alive. Ini kalau diterjemahkan lebih bebas, mungkin maksudnya hidup itu ya kesadaran. Tidak ada nilainya kita hidup kalau kita tidak sadar. Istilahnya Ibnu Tufel, Hay bin Yaqdhon. Hay itu hidup, Yaqdhon itu bangun. Bangun itu maksudnya sadar. Masa kita hidup sekali saja tidak tercerahkan, tidak sadar. Ketika kita hidup dengan tidak sadar, berarti kan kita abai makna, abai nilai. Kita tidak ngerti apa dan mau kemana, wong kita tidak sadar. Kalau sampai usia kalian ini, misalnya kalian mungkin usia 20-an ya, kalau ditanya orang, apa sih makna hidup ini bagimu? Dan kalian tidak bisa jawab, kemungkinan kemarin kalian tidak terlalu serius dengan hidupmu. Kamu tidak pernah mikir, saya pas tidak sih seperti ini? Hidup saya ini on the right track atau tidak sih? Keinginanku apa sih? Penyesalanku kemarin-kemarin yang harus diperbagi apa sih? Ini kan namanya kalian menyadari hidup. Tapi kalau kalian tidak bisa jawab itu semua, ya berarti kalian belum aware, belum awake, belum bangun. Hidupmu mungkin seperti mesin saja, seperti robot saja. Berjalan sih, canggih sih, tapi tidak punya kesadaran. Otomatis saja. Kita kan hari ini persis kan seringkali kayak mesin. Bangun tidur HP, TikTok. Nanti mandi, di kamar mandi pun sambil pegang HP. Ya kan? Entah sambil nyanyi, entah sambil jongkok, entah sambil apa, tidak bisa lepas dari HP. Nanti bahkan habis mandi ke kamar, sepi HP-nya diputar lagu apa, HP lagi tidak bisa. Dan ritme ini berulang terus. Akhirnya kita kayak robot, melakukan aktivitas apapun tapi tanpa kesadaran. Sampai kemudian kita kaget, ternyata sudah mau ujian ini ya. Ternyata sudah terancam DO saya. Ternyata itu menunjukkan kita selama ini belum yaqdhon, belum sadar. Masih sekedar hidup. Itu kan diketawakan sama Buya Hamka itu kan. Kalau hidup sekedar hidup, ya monyet di hutan juga hidup. Itu tajam kalimatnya ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini salah satu quote mungkin ya yang penting dalam transendentalisme. Yuk kita menyadari hidup kita, mengeksplor diri kita, menegakkan identitas jati diri, keinginan kita, dan seterusnya. Baik, kita mulai pelan-pelan. Transendentalismenya Thoreau yang pertama, seperti sedikit saya singgung tadi ya, berbasis pada intuisi. Jadi intuisi sebagai sumber kebenaran. Ini mirip kalau teman-teman membandingkan seperti saya bilang tadi dalam kajian-kajian tasawuf. Jadi kebenaran tertinggi itu tidak akan bisa ditangkap oleh akal atau rasio yang terbatas, tapi melalui intuisi atau pengalaman pribadi. Jadi intuisi itu sering didefinisikan sebagai
pengetahuan yang kita peroleh melalui pengalaman langsung, tidak melalui belajar keluar diri. Jadi intuisi itu pengetahuan yang hadir dalam diri kita. Bisa lewat pengalaman, kalau dalam agama kadang-kadang bisa saja dianugerahkan langsung oleh Allah. Jadi itu intuisi. Kalau orang Jawa menyebutnya rasa. Dalam bahasa Arab disebut dzauk. Jadi pengetahuan secara intuitif. Jadi bagi yang fokus pada intuisi akan tahu bahwa pengetahuan intuitif ini pengetahuan yang akurasinya paling valid bagi seorang individu. Kenapa? Karena dia ngalami langsung. Pengetahuan itu hadir langsung dalam dirinya. Ibaratnya misalnya pahitnya kopi yang tadi saya minum, itu yang tahu paling akurat saya. Karena saya minum langsung. Meskipun nanti terus tak ceritain ke kalian. Pahitnya itu mirip-mirip kalau kalian menjilat tembok terus ditambah apa dikit cerita deskripsi, kalian membayangkan tapi tidak akan valid kalau hanya cerita. Kalau ingin tahu ya nanti kalau saya pergi kalian minum kopi saya, oh kayak gini toh pahitnya. Itu pengetahuan intuitif. Jadi kalian berteori apapun tentang Tuhan akan sulit bisa menangkap Tuhan itu seperti apa pasnya. Maka dalam tasawuf alami saja kedekatan kebersamaan dengan Tuhan. Kalian akan bisa menyadari seperti itulah Tuhan. Ini kalau dalam tasawuf. Jadi termasuk pengetahuan-pengetahuan yang dilimpahkan langsung oleh Allah dalam diri kita. Kalau Imam Ghazali menyebutnya ilmu laduni. Itu juga jenis pengetahuan intuitif. Ilham itu jenis pengetahuan intuitif. Bahkan wahyu dari Allah pada para nabi dan rasul itu jenis pengetahuan intuitif. Jadi para nabi dan rasul tidak mencari keluar, tapi pengetahuan itu dianugerahkan ke dalam. Nah, kata Thoreau dan kawan-kawan dalam aliran transendentalisme, kita itu punya fakultas pemahaman namanya intuisi. Yang dia bisa menangkap kebenaran secara lebih pas, lebih dalam dibandingkan akal dan rasio. Jadi oleh karena itu di banyak tulisannya Thoreau dia banyak bilang tentang ayo kita sering-sering mendengarkan suara hati atau suara batin. Karena dalam kondisi jernih dia bisa menyuplai kebenaran. Kalau batinmu jernih kadang-kadang kalau ada yang jelek, yang negatif masuk itu kan rasanya kok enggak srek ya. Itu sebenarnya jenis pengetahuan intuitif. Kok enggak enak ya, enggak nyaman ya. Makanya ada hadis itu yang isinya Rasulullah bilang al-ismu ma khaka fi sodrika wa karihta ayat tolia alaihin nas. Dosa itu kalau hatimu terguncang. Kamu kok rasanya ndak enak ya melakukan ini. Itu kemungkinan ism, kemungkinan dosa. Tapi kalau hatimu jernih ya, kecuali kalau hatimu gelap ya mungkin kamu ndak enak-enak aja Pak. Nah itu mungkin hatimu agak ndak beres. Harusnya dalam kondisi jernih hatimu, nuranimu bisa menangkap hal yang negatif. Nah, intuisi jadi alat yang banyak dikedepankan oleh transendentalisme. Berarti dalam diri lebih penting daripada luar diri. Oke, ada quote menarik dari Thoreau. Ini dulu ya yang dalam diri. What lies behind us and what lies ahead of us are tiny matters compared to what lies within us. Apa yang ada di belakang kita dan apa yang ada di depan kita itu lebih sepele, lebih tidak penting dibandingkan apa yang ada dalam diri kita. Jadi dunia sekeliling kita itu tergantung
diri kita. Jadi mungkin kemarin kita belajar teori tentang mindset itu ya. Ngajinya sih seperti ini. Tapi apakah nyaman ataukah tidak nyaman, enak ataukah tidak enak, itu biasanya tidak tergantung situasi di luar diri kita, tapi tergantung suasana diri kita, kondisi diri kita. Kalau kamu lagi stres, lagi galau, lagi sumpek, serame apapun ngaji ini rasanya sepi, pikiranmu melayang kemana-mana. Jadi kondisi dalam diri kita lebih menentukan. Kalau kamu sedang marah, ada komedi selucu apapun, kamu tambah ngamuk. Kenapa? Yang harusnya lucu kamu tertawa, karena batinmu sedang galau, rasanya malah melecehkanmu dan kamu marah. Jadi yang ada dalam diri kita itu lebih penting. Makanya tadi alatnya intuisi. Bisa saja ini pengalaman menyenangkan bagi orang lain, tapi begitu masuk ke saya menangkapnya sebagai pengalaman yang kurang menyenangkan. Pengalaman yang negatif. Jadi ternyata dunia di depanku, dunia di belakangku itu kalah penting dengan dunia di dalam diriku. Berarti apa? Tugas kita pertama membereskan dunia dalam diri. Ya entah gimana caramu untuk membereskan dunia dalam diri. Makanya Thoreau juga bilang, keindahan dalam diri kita lah yang memungkinkan kita mengenali keindahan di sekitar kita. Jadi diri kita indah dulu, baru kita bisa mengapresiasi, meresepsi keindahan di sekeliling kita. Kalau diri kita belum indah, melihat alam yang indah, sementara jiwa kita rusak, misalnya kacau, ya keindahan alam itu tidak akan kompatibel dengan diri kita. Ketika tidak kompatibel, ya kita tidak bisa menemukan keindahannya. Ya kalau kita sedang kayak tadi loh, sedang marah seperti tema minggu lalu itu. Sedang panas-panasnya marah. Meskipun kamu ada di pinggir laut yang begitu indahnya, atau di atas gunung, kamu sedang muncak terus nonton sunrise. Tapi kalau kemarahan itu masih meletup dalam dirimu, ya sunrise nggak sunrise-sunrisean. Pikiranmu kan mesti gitu. Ayolah ke laut, Allah ndak laut-lautan. Kenapa? Jiwamu sedang tidak kompatibel dengan keindahan yang ada di luar dirimu. Jadi hanya diri yang indah yang bisa mengapresiasi keindahan. Makanya kadang-kadang kan kamu heran, Pak, orang-orang kok suka ya dengan itu, saya kok tidak? Jangan-jangan jiwamu tidak kompatibel dengan yang sedang disukai banyak orang. Jadi kuncinya tetap dalam diri kita. Baik, jadi keindahan diri kita lah yang memungkinkan kita mengenali keindahan di sekitar kita. Intuisi tadi menurut Thoreau harus kita arahkan sebagai jalan untuk menangkap kebenaran dalam hidup. Penting bagi kita untuk hidup dalam kebenaran. Ini sebenarnya di konsep semua filosof juga begitu. Teman-teman juga ngerti di banyak teori filsafat yang fokus pada kebenaran. Thoreau juga begitu. Ya intuisi, ya alat kita untuk menangkap kebenaran. Makanya dia bilang, ada quote terkenal sekali dari Thoreau, bukan cinta, uang, atau ketenaran. Berikan padaku kebenaran, kata Thoreau. Kenapa? Ini sebenarnya ya masuk akal saja sih. Begitu kita memegang kebenaran, cinta akan hadir. Ketika cinta akan hadir, ya kita akan sangat serius menjalani hidup kita. Kita akan memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Saat kita memberikan yang terbaik untuk hidup kita, apalagi sekedar uang, pasti dia akan datang. Kalau uang sudah datang, betapa hidup kita berlimpah ruah, betapa hidup kita banyak berguna untuk orang lain, ketenaran juga pasti datang. Jadi
Kalau di Jakarta ada sultan ini, sultan mana, nah, kamu bisa bikin sultan daerahmu sendiri. Jadi dengan uangmu, dengan ketenaranmu, diawali dari cintamu. Tapi basicnya kebenaran. Kalau kalian hanya mencari uang dan ketenaran, pasti kalian tidak akan dapat kebenaran juga cinta. Kalau kalian hanya cinta saja, tanpa peduli kebenaran, kalian akan jatuh pada falling in love, tapi tidak mampu standing for love. Kamu benar-benar jatuh sudah. Itu gunanya kebenaran. Maka kata Turo, beri aku cinta, bukan uang, bukan ketenaran, tapi beri aku kebenaran. Kalian mau belajar ngaji filsafat sampai edisi 400 sekian, itu kan sebenarnya hidden di baliknya kamu ingin hidup dengan benar. Maka jangan lupa, inilah sebenarnya yang kita kejar. Mungkin nanti kalian tanya, apa sih Pak kebenaran itu? Definisinya luas, sulit, tidak karu-karuan. Jawabannya Turo apa? Tangkap dan rasakan dengan intuisimu. Jadi pikiranmu mungkin bisa ngeyel, Pak benar itu kan macam-macam Pak, perspektif ini, perspektif itu, bisa benar menurut saya, tidak benar menurut orang lain. Ya monggo saja, tapi kalau versinya Turo, tangkaplah tidak dengan akalmu, tangkaplah dengan intuisimu. Sayangnya di sekolahan tidak ada pelajaran untuk mendayagunakan intuisi ini. Di pendidikan ya alat yang paling kita pakai kan akal sama panca indera saja, itu yang kita sebut positivisme, positivistik. Kalau untuk hal-hal yang jenis-jenis intuisi, naluri, nurani, imajinasi, itu mungkin hanya jurusan tertentu yang intensif bahas itu. Padahal ini penting untuk menangkap kebenaran yang derajatnya lebih dalam, yang kita sebut intuisi ini. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi yang pertama. Jadi kunci pertama transendentalisme adalah intuisi. Kita lanjutkan ya. Yang kedua, ini juga unik. Jadi titik tekannya transendentalisme ada pada individualisme dan kebebasan pribadi. Kalian harus jadi manusia yang otentik versi dirimu sendiri. Bahkan nanti di pikirannya Turo, setiap orang itu dengan intuisinya bisa langsung mengakses kebenaran apapun, termasuk kebenaran spiritual dan kebenaran moral. Tanpa harus kalian belajar keluar. Jadi sederhananya begini. Dengan hati nuranimu, suara hatimu saja, kamu tahu kok mana baik, mana buruk. Itu yang dia maksud kebenaran moral tadi. Kebenaran spiritual juga begitu. Kalau hatimu jernih, pikiranmu jernih, kamu tahu kok bahwa alam semesta ini tidak sekedar yang kelihatan. Pasti ada daya, ada kekuatan di balik yang kelihatan. Jadi ini menunjukkan bahwa diri kita sebagai individu itu sebenarnya sudah powerful, sudah luar biasa untuk menemukan kebenaran. Bahkan tanpa bantuan eksternal. Tanpa harus kalian diberitahu atau diberi buku apa. Kalian tahu kok kalau bohong itu jelek. Kalian tahu kok mengkhianati orang itu jahat. Kalian tidak bisa alasan, Pak, sejak kecil tidak ada yang ngasih tahu saya, Pak, bahwa bohong itu salah. Jadi ya saya bohong terus. Ya. Seandainya tidak ada yang ngasih tahu pun, harusnya hati nuranimu dan intuisimu tahu bahwa itu tidak boleh, itu tidak seharusnya. Nah, pandangan ini nanti mengarah pada namanya individualisme. Versi transendentalisme. Jadi mari kita jujur dengan diri kita sendiri, mari kita menjalani hidup dengan nilai-nilai kebenaran yang
kita serap. Banyak orang yang tidak berani begini. Padahal kata Turo, inilah kebenaran yang sejati. Menurut saya yang benar ini, dan aku akan menghidupkan kebenaran ini sesuai pemahamanku. Jarang orang berani begini. Seperti di tema Herd Instinct 2 minggu yang lalu, orang selalu ingin mengikuti yang lain. Bagaimana yang lain, ya saya ke situ. Akhirnya dia tidak otentik. Nah, transendentalisme ngajari kita untuk yuk kita jadi diri kita sendiri. Sesuai pilihan kita, sesuai keinginan kita. Itulah mengapa nanti Turo itu kemudian hidup menyendiri di hutan. Meskipun hanya 2 tahun. 2 tahun, 2 bulan. Jadi dia hidup di hutan tadi, ingin menyendiri, ingin merasakan hidup yang otentik. Tidak banyak dipengaruhi oleh masyarakat, tidak banyak dipengaruhi norma-norma yang tidak perlu, dan lain sebagainya. Dan dia memang mengalaminya langsung. Di situ pada akhirnya akan muncul pribadi yang kuat, tangguh, yang tidak gampang hanyut oleh arus zaman. Kalian kan sering tanya, apa sih Pak gunanya dulu para ulama itu uzlah itu? Antara lain apa? Menguatkan pribadi. Kok bisa Pak? Iya, karena di sana mereka bisa jadi manusia yang otentik, jadi diri mereka sendiri. Tidak harus banyak beradaptasi menyesuaikan dengan maunya masyarakat. Jadi karena masyarakat itu kadang-kadang dalam aspek tertentu menghambat pengembangan diri kita. Mau gini mbak boleh, mau gitu enggak boleh. Nah kalau kamu sedang uzlah, seperti Turo ini terus hidup di hutan, dia lebih bebas, bisa mengeksplor dirinya sedalam-dalamnya. Nah, itu rahasianya kenapa para sufi, para ulama itu di antara riyadohnya adalah uzlah. Bahkan bila perlu kholwat. Ya selain mukorobah mendekat pada Allah juga melatih pribadi. Di situ dia kuat, mandiri. Bayangkan kalau hidup terus di tengah masyarakat kan, apalagi seorang alim yang dihormati, dihargai, tidak bisa. Dia bisa melatih dirinya mandiri. Yang terjadi apa? Dilayani orang. Disayang orang terus tidak boleh ini, tidak boleh itu. Bisa saja begitu. Maka ketika beliau menyendiri, jadi kuat dalam kesendirian. Ternyata kesendirian bisa menguatkan. Karena banyak orang jadi lemah ketika tergantung pada orang lain. Ketika kamu sendiri, akhirnya mandiri. Ketika kamu bisa hidup mandiri, kamu jadi kuat. Ini konsep antara lain yang mendasari pandangan transendentalisme bahwa kita harus jadi diri pribadi kita sendiri. Makanya dia punya quote yang menarik, as long as possible, live free and uncommitted. Sebisa mungkin hiduplah secara bebas tanpa komitmen. Semampumu. Beliau pakai istilah as long as possible ya, karena ada dunia kita tidak sesimpel bayangan kita ya kita. Tapi sebisa mungkin bebaslah dan uncommitted. Uncommitted itu jangan terlalu banyak bikin komitmen, bikin janji, bikin nadar ini, nadar itu, bikin saya akan setia ke sini, itu memberatkanmu. Bebaslah dan jangan terlalu banyak komitmen. Jadi kalau diminta komitmen ya kamu minggir dulu. Biar ya kamu bebas dulu. Kamu kok tidak komitmen dengan janji kita? Untuk sementara saya tidak komitmen dulu. Siapa tahu ada yang berubah, siapa tahu ada yang berkembang, siapa tahu. Makanya uncommitted. Kita tidak tahu yang terjadi besok apa. Misalnya kalian komitmen, aku akan selalu di sisimu. Kalau tiba-tiba dapat beasiswa ke luar negeri kan eman-eman. Nanti kamu dimarahi, mana komitmenmu kan tidak enak.
Jadi sebisa mungkin bebas dulu sampai dirimu kuat terbentuk. Maka as long as possible, live free and uncommitted. Yo nanti mungkin pada saatnya ketika kita sudah kuat berkomitmen ini itu, tapi kita jadi trendsetternya, bukan followernya. Ini ada kalimat menarik dari Thoreau. Jangan ikuti jalan yang ada. Pergilah ke tempat yang tidak ada jalannya dan tinggalkan jejak. Maka kalian akan jadi penemu. Kalian akan jadi perintis. Kalian akan jadi pionir. Kalian akan jadi pelopor. Kalau kalian hanya mengikuti jalan yang ada saja, ya kalian hanya follower. Sehebat-hebatnya follower, ya kamu tetap disetir oleh yang kamu follow. Jadilah perintis. Jadi jangan hanya mengikuti jalan yang ada. Jangan hanya niru-niru. Wah, teman saya Pak bikin konten kayak gini viral. Saya tak bikin juga. Dia viral, mungkin kamu enggak. Kamu hanya mengikuti jalan sebelumnya. Coba bikin jalan baru. Berkreasi, inovatif, imajinasinya dipakai. Nah, tinggalkan jejak. Biar orang yang mengikutimu, bukan kamu yang mengikuti orang. Ini visi transendentalismenya Thoreau. Kita lanjutkan. Ini loh dia bilang. Kenapa dia kemudian mandiri menyendiri? Kata dia begini. Aku merasa menyendiri hampir sepanjang waktu itu menyehatkan. Berada di tengah orang lain, bahkan dengan orang-orang yang terbaik, akan cepat melelahkan dan membuat jenuh. Aku suka menyendiri. Aku tidak pernah menemukan teman yang lebih menyenangkan daripada kesendirian. Jadi, kesendirian itu teman yang paling setia. Tidak pernah pergi meskipun kamu sendirian. Ada terus. Makanya kata dia, aku tidak pernah ketemu teman yang lebih setia, lebih menyenangkan daripada kesendirian. Bahkan meskipun punya teman yang paling hebat sekalipun. Kata dia, kadang-kadang dengan orang-orang terbaik itu malah melelahkan, merepotkan. Ayo, misalnya kalian ya, ada nanti yang ikut saya misalnya ke rumah. Itu kan kalian sudah terikat, tidak bebas sama sekali. Sungkanlah, khawatir ini, khawatir itu. Nanti mau ke kamar mandi saja, mikir bolak-balik, mengganggu nggak ya? Tidak enak, jangan dikira. Meskipun kamu didampingi orang paling hebat, kamu akan nyaman. Bahkan dengan orang terbaik, cepat lelah dan jenuh. Jadi mending sendiri, bebas. Ini mungkin yang nanti dilanjutkan oleh Sartre itu kan, bahwa orang lain itu memang neraka. Gara-gara ada orang lain ini saya tidak bebas, tidak bisa ngapa-ngapain. Kalian malam hari ini kan gitu, orang lain itu menyusah. Gara-gara ada orang lain saya tidak bisa selonjor, saya tidak bisa lesehan, saya tidak bisa. Baik, maka Thoreau lebih memilih kesendirian. Ternyata sendiri itu menyehatkan.